Meniru golongan yang menang oleh golongan yang kalah. Kekayaan adalah hasil sosial, bukan orang seorang. Uang bukanlah kekayaan, tetapi ukuran penyimpanan nilai. Penduduk yang besar dapat menumbuhkan kekayaan, dengan bahasa lainnya dalam keluarga banyak anak banyak rezeki. Agama sebagai dasar negara dan solidaritas. Nilai seseorang adalah terletak kepada keahliannya. Pengaruh membantu mendapatkan kekayaan. Pajak dibagikan kembali kepada pembayar pajak dengan cara yang layak, adil, jujur, merata tanpa pengecualian. Kekuatan yang sebenarnya adalah solidaritas dan kekuasaan terus-menerus ada pada orang yang memerintah, bukan raja seperti Harun al-Rashid, Marwan, Heraklius, Anusirwana dan lain-lain. Mereka hanya memelihara. Solidaritas berdasarkan kepada pertalian darah atau pertalian yang lainnya. Rasa dekat dan hidup bersama adalah dasar dari solidaritas, tujuan berakhirnya adalah kedaulatan. Negara dapat ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat banyak. Jarang sekali suatu negara bisa ditegakkan dengan aman di tempat yang didiami oleh banyak suku dan golongan. Kekuasaan terpusat hanya pada satu orang. Umat yang wajar bagi negara tidak lebih dari 3 keturunan. Negara membawa kehidupan mengembara menjadi menetap. Watak negara menimbulkan kemewahan, dan kemewahan menambah kekuatan negara dan menuntut taat. Negara mendekati kehancuran manakala pemusatan kekuasaan telah tercapai, kemewahan dan kemalasan merata. Kerajaan yang luas, kuat berdasarkan pada agama, pasti akan memenangkannya. Semoga pemegang kebijakan dan para pemangku jabatan di negeri ini ke depan dipimpin oleh orang yang mencari kebenaran dan taat beribadah. Pengetahuan dan pelajaran adalah pembawaan bagi masyarakat dan umat manusia. Keahlian dalam bahasa Arab tidak sama dengan pengetahuan tentang tata bahasa Arab dan bisa dipisahkan daripadanya. Banyaknya buku-buku yang ditulis untuk masalah yang sama merupakan penghambat untuk memahami masalah itu. Banyaknya ringkasan tentang bermacam-macam masalah, mendatangkan kerugian dalam belajar. Bepergian untuk menuntut ilmu dengan tujuan mendapatkan sang guru membuat belajar lebih sempurna. Manusia pada dasarnya tidak tahu apa-apa, dan dipelajari melalui memperoleh pengetahuan. Sepanjang sejarah banyak negara menderita kekalahan fisik, tetapi itu tidak pernah menandai akhir suatu bangsa. Tetapi ketika suatu bangsa telah menjadi korban kekalahan psikologis, maka itu menandai akhir suatu bangsa. Akhirnya, Aristoteles muncul di antara orang-orang Yunani. Dia meningkatkan metode logika dan sistematis masalah dan detailnya. Dia menugaskan logika tempat yang tepat sebagai disiplin filosofis pertama dan pengantar filsafat. Karena itu ia disebut guru pertama. Bisnis yang dimiliki oleh pedagang yang bertanggung jawab dan terorganisir, akhirnya akan melampaui yang dimiliki oleh penguasa kaya. Masa hidup dinasti biasanya tidak melebihi 3 generasi. Karena pada generasi pertama masih dilestarikan fitur karakteristik kehidupan pedesaan yang kasar, tidak beradab, seperti kondisi kehidupan yang sulit, keberanian, keganasan, dan kemitraan dalam otoritas. Karena itu kekuatan asabiah tetap terjaga. Budaya menetap adalah tujuan peradaban. Ini berarti akhir dari umurnya dan menyebabkan kerusakannya. Pada awal dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan besar dari penilaian kecil. Pada akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan kecil dari penilaian besar. Geometri menerangi kecerdasan dan membuat pikiran seseorang benar. Semua buktinya sangat jelas dan teratur. Hampir tidak mungkin kesalahan masuk ke dalam penalaran geometris, karena itu diatur dengan baik dan teratur.
Dengan demikian, pikiran yang secara konstan menerapkan dirinya pada geometri tidak mungkin jatuh ke dalam kesalahan. Dengan cara yang mudah ini, orang yang tahu geometri memperoleh kecerdasan. Pemerintah adalah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu sendiri. Orang-orang pada umumnya tidak mengetahui kepentingan spesies manusia. Metode termudah untuk memperoleh kebiasaan beasiswa adalah melalui memperoleh kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan jelas dalam mendiskusikan dan memperdebatkan masalah-masalah ilmiah. Inilah yang menjelaskan impor mereka dan membuatnya mudah dimengerti. Beberapa siswa menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghadiri sesi-sesi ilmiah. Namun, orang menemukan mereka diam. Mereka tidak berbicara dan tidak membicarakan masalah. Lebih dari yang diperlukan, mereka peduli dengan menghafal. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh banyak kebiasaan dalam praktik beasiswa dan pengajaran ilmiah. Ilmu-ilmu hanya satu bangsa, orang-orang Yunani, telah turun kepada kita, karena mereka diterjemahkan melalui upaya Al-Mamun. Dia berhasil ke arah ini karena dia memiliki banyak penerjemah dan menghabiskan banyak uang dalam hubungan ini. Ketika insentif untuk mendapatkan dan mendapatkan properti hilang, orang tidak lagi melakukan upaya untuk memperoleh. Mereka yang melanggar hak properti melakukan ketidakadilan. Jika ini terjadi berulang kali, semua insentif untuk perusahaan budaya dihancurkan dan mereka berhenti sama sekali untuk berusaha. Ini mengarah pada kehancuran dan kehancuran peradaban.